sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat saat ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa semoga Allah kuatkan keinginan kita, kemauan kita untuk menuntaskan ibadah kita di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, dan kita tentunya berharap semoga segala jerih payah kita di bulan Ramadan ini dijadikan sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyebab kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, penyebab kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita pun berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan Rasulnya untuk memberikan syafaat kepada kita di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Topik atau judul ceramah kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada 3 kali 10 hari yang di dalam Islam itu begitu utama. Yang pertama, 10 hari pertama di bulan Muharram, yang di dalamnya ada puasa Asyura, yang di dalamnya terdapat pada bulan haram, yaitu bulan Muharram. Yang kedua, ada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang di dalamnya ada hari raya Idul Adha, yang di dalamnya ada Saum Arafah, yang di dalamnya ada ibadah haji. Dan yang terakhir adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita akan bahas bagian yang ketiga ini, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada apa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Yang pertama, alasan pertama adalah karena berkemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taharrul Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan," atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi malam-malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, berkemungkinan di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, malam ke-21 atau 23 atau 25 atau 27 atau bahkan 29. Cuma rasanya terlalu berisiko kita memilih-milih malam ganjil di saat waktu mulai puasa kita berbeda-beda.
Bagi orang yang berpuasanya hari Rabu, malam ini adalah malam ke-20. Tapi bagi mereka yang berpuasa di hari Kamis, malam ini masih malam ke-19. Sehingga nanti perhitungan ganjil genapnya jadi berbeda. Maka oleh karena itu, daripada kita bingung menebak-nebak yang mana yang malam ganjil demi mengejar malam Lailatul Qadar, lebih baik di 10 malam itu kita coba maksimalkan untuk mengejar ibadah kita. Ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Kenapa begitu diburu? Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, ya, di surat Al-Qadar, ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu dikatakan khairun, lebih baik. Lebih baik itu tidak sama, Bapak Ibu. Dia lebih baik. Berapa lebih baiknya? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Ini sama dengan persoalan atau soal matematika waktu kita SD atau SMP dulu. Ketika kalimat dibiarkan terbuka, maka dia menjadi tidak jelas berapanya. Misalnya ketika saya punya bilangan, punya soal matematika X lebih besar dari 1000. Berapa nilai X? Kalau soalnya X lebih besar dari 1000, maka nilai X pasti bukan 1000. Karena 1000 tidak lebih besar dari 1000. Nilai X pasti tidak 800. Karena 800 tidak lebih besar dari 1000. Tidak 500. Terus berapa? Minimal 1001. 1.000.000 bisa nggak? Bisa, karena 1.000.000 lebih besar dari 1000. 1 miliar bisa nggak? Bisa, karena 1 miliar lebih besar daripada 1000. Maka ketika kalimat dibiarkan terbuka tanpa limit, maka segala macam mungkin selama dia lebih besar daripada 1000. Maka ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, berapa besarnya? Tidak jelas. Tapi yang jelas tidak 1000. Di atas 1000. Seandainya sama saja 1000, itu sudah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu yang kita kejar. Artinya terjadi lompatan ibadah yang luar biasa pada diri kita hanya dengan ibadah semalam, tapi ekualisasinya, kesetaraannya sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini yang diburu oleh umat Islam sedunia. Ini yang diburu oleh mereka-mereka yang umroh saat ini. Mereka ingin menghabiskan Ramadan di tanah suci, salah satunya yang mereka buru adalah malam Lailatul Qadar. Mereka habiskan setiap malam, 30 malam, 29 malam di Masjidil Haram. Yang mereka kejar apa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang setara dengan 83 tahun 4 bulan atau lebih dari itu. Ini alasan pertama kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu begitu utama. Yang kedua, hadirin Allah yang berbahagia, kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu begitu penting? Karena Rasulullah SAW memang menganggap penting. Karena Rasulullah SAW memang berubah ibadah Ramadan Rasulullah ketika Ramadan memasuki 10 hari terakhir. Dan kita puasa Bapak Ibu bukan adu kuat-kuatan nggak makan. Kita puasa ini bukan adu kuat-kuatan nggak minum. Saya bisa nggak makan sampai jam 12 malam nanti. Saya bisa nggak minum sampai jam 4 pagi nanti. Bukan itu. Puasa ini bukan adu siapa yang paling bisa menahan lapar. Bukan adu kuat siapa yang paling bisa menahan haus. Tidak. Tapi puasa kita bagaimana Rasulullah berpuasa, seperti itu pula kita berpuasa. Termasuk bagaimana Rasulullah menghabiskan Ramadannya, seperti itu pula kita habiskan Ramadan kita. Nah, salah satu kebiasaan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir adalah dalam sebuah riwayat dikatakan apabila telah memasuki Ramadan itu 10 hari terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya. Kemudian meningkatkan ibadahnya. Dan dia bangunkan keluarganya untuk beribadah pada malam hari. Jadi ada perubahan yang signifikan dari perilaku Rasulullah ketika beliau giat ibadah sebelum 10 hari terakhir dengan memasuki 10 hari terakhir.
Ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau kencangkan lagi sarungnya. Ulama kemudian menafsirkan mengencangkan sarung ini ada dua. Mengencangkan sarung dengan makna bahwa beliau tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Beliau tidak lagi, mohon maaf, bersyahwat pada malam hari di bulan Ramadan. Yang itu berarti beliau tinggalkan urusan dunia kalau secara umum. Makna yang kedua, mengencangkan sarung berarti beliau meningkatkan ibadahnya. Karena sarung merupakan perangkat untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau meningkatkan ibadahnya. Beliau melakukan iktikaf selama 10 hari di masjid untuk meningkatkan intensitas ibadahnya. Dan ini tidak beliau lakukan di awal-awal Ramadan. Jadi kenapa kita kemudian perlu perhatian dengan 10 hari terakhir Ramadan? Karena Rasulullah perhatian dengan 10 hari terakhir Ramadan. Alasan yang kedua. Dan kita puasa mencontoh bagaimana Rasulullah berpuasa. Kita beribadah mencontoh bagaimana Rasulullah beribadah. Minimal Bapak Ibu sekalian, kita mendapat pahala mengikuti Rasulullah. Dengan kita mencoba mengutamakan 10 hari terakhir minimal sekali, kita mendapatkan keutamaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa 10 hari terakhir ini begitu penting, begitu utama? Karena di malam-malam 10 hari terakhir, utamanya malam Lailatul Qadar, yang kata Rasulullah kemungkinan besar terjadi di malam ganjil atau malam-malam terakhir dari 10 hari terakhir. Di situ dikatakan tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Malaikat akan turun bersama ruh, bersama malaikat Jibril biizni rabbihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia, untuk menyelesaikan segala urusan. Ulama kemudian menafsirkan segala urusan ini sebagai keberkahan. Malam yang penuh berkah. Dan jangan pandang sepele masalah berkah, Bapak Ibu sekalian. Karena berkah adalah sesuatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kebermanfaatannya itu sulit dikira, sulit diukur. Ketika rezeki berkah, maka berapapun yang kita belanjakan timbul rasa puas. Padahal gaji cuma 2-3 juta, tapi timbul kepuasan. Tapi ketika harta tidak berkah, maka sudah 3 villa yang kita punya, 5 mobil yang kita punya, tidak juga timbul kepuasan-kepuasan. Ini makna keberkahan. Bukankah ketika ada yang berhasil, kita ucapkan kepada teman kita, barakallahu fiik, semoga keberkahan Allah atas diri kalian. Ketika ada yang menikah pun juga begitu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita ingin agar rumah tangga mereka berkah. Ketika rumah tangga berkah, maka muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika malam itu berkah, maka akan banyak keuntungan-keuntungan, akan banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dari keberkahan malam itu. Macamnya banyak, wallahu alam, tidak ada penjelasan, tapi kalau keberkahan sudah kita dapatkan, bisa jadi berbentuk ampunan dosa, bisa jadi berbentuk pahala yang dilipat gandakan, bisa jadi dibebaskan dari api neraka, bisa jadi keluarga yang diselamatkan, dan lain sebagainya. Yang jelas, tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Malam itu malaikat turun, dan malam itulah malam yang sangat berkah. Yang terakhir, kenapa kita perlu mengutamakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena malam ini sangat dekat ampunan Allah. Allah luar biasa pemurah di malam ini. Apa buktinya? Karena Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita. Ketika hari memasuki 10 hari terakhir, Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka maafkanlah kami ya Allah. Kenapa doa ini di 10 hari terakhir? Karena di 10 hari terakhir Allah begitu dekat. Ampunan Allah begitu dekat kepada kita. Maka sebagai pesan yang ingin saya sampaikan, manfaatkanlah 10 hari terakhir Ramadan yang sedang kita hadapi pada tahun ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini.
Karena salah satu amal yang baik itu adalah amal yang ditutup dengan akhir yang baik. Mudah-mudahan dengan awal yang masih berantakan, pertengahan yang masih bolong-bolong, mudah-mudahan bisa kita tutup dengan akhir yang maksimal, sehingga Allah SWT mau memaafkan kekhilafan kita akibat tidak maksimal di awal, kurang maksimal di tengah. Mudah-mudahan dengan maksimal di akhir ini Allah SWT mau menerima seluruh amal ibadah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiqi illa billah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.